Ya Nabi salam alaika, Masya Allah. Tapi yang baca perempuan. Nah, kita sebagai laki-laki ketika mendengar itu, kalau ada unsur-unsur syahwat, haram. Suara-suara indah tersebut, baik yang dikeluarkan oleh manusia, ya misalnya nyanyi, atau misalnya qasidah, dia dengarnya itu dengan nafsu, dengan hawa nafsu, ada syahwat. Dia mendengarkannya dengan apa? Syahwat. Fahuwa haram, hukumnya haram. Ini ulama yang mengatakan bahwa kalau dibaca atau didengarkan lantunan-lantunan tersebut dengan syahwat dan hawa nafsu, maka hukumnya haram. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Biasanya begini ya, kita bicara manusia normal. Manusia normal itu laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Jadi misalnya gini, contoh ibu-ibu yang baca qasidah itu laki-laki. Ibu-ibu yang mendengar itu bukan menikmati qasidahnya, tapi menikmati suara laki-lakinya dengan syahwat. Nah itu hukumnya apa? Haram. Atau sebaliknya, yang baca qasidah perempuan, Pak, yang baca qasidah perempuan, qasidahnya bagus, ya Nabi salam alaika, Masya Allah. Tapi yang baca perempuan. Nah, kita sebagai laki-laki ketika mendengar itu, kalau ada unsur-unsur syahwat, haram. Niki yang dibaca apa? Qasidah, sholawat. Apalagi yang didengarkan apa? Lagu bagi, atau misalnya dangdutan, malah lebih haram lagi nih. Artinya kalau kita mendengarkan dengan syahwat, dengan apa? Syahwat. Tapi kalau tidak ada unsur syahwat, tidak ada unsur hawa nafsu, nah itu ada hukumnya yang lain. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan wa man sami'a bi nafsi musyahadatin syahwatan wa hawan fa huwa haram. Hukumnya haram. Wa man sami'ahu bi ma'qulihi ala sifati mubahin min jariyatin aw zawjatin kana syubhatan li dukhulil lahwi fihi. Barang siapa yang mendengarkan lantunan-lantunan itu dengan dengan cara yang masuk akal, misalnya apa? Suami bernyanyi buat istri, ini bukan qasidah nih, ya konteksnya umum. Biasanya ya suami yang romantis gitu, menyanyi di depan istri, atau istri menyanyi di depan suami, ataupun anak-anak yang bernyanyi untuk orang tuanya misalnya. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya menurut para ulama, ya ulama ini maksudnya ulama fikih dan ulama tasawuf, karena mereka berhati-hati. Kata mereka hukumnya syubhat. Syubhat itu tidak jelas apakah halal atau haram. Karena apa? Di situ ada unsur lahu. Lahu itu artinya lalai. Jadi yang namanya kalau orang-orang sufi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi fokus kehidupan mereka adalah ibadah kepada Allah. Ketika ada suami yang nyanyi buat istrinya, atau istri yang nyanyi buat suaminya, menurut mereka ini adalah sebuah kelalaian. Tapi kalau kita praktekkan sekarang ini, model seperti ini agak susah ya Pak. Zaman sekarang sufi banyak, zaman sekarang suka film, bukan sufi. Tapi kalau sufi asli itu, wah ibadah terus pikirannya, tidak ada yang lain. Nah ini
Wa man sami'u biqalbin yushahidu ma'ani tadulluhu 'ala dalil wa tushiru turuqatil jalil fa huwa mubah. Tapi kalau misalnya lantunan-lantunan tersebut ternyata menjadi wasilah perantara dia lebih khusyuk di dalam ibadah, lebih semangat di dalam ibadah, maka itu adalah wasilah yang mubah, bahkan dianjurkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang cukup jelas nih, ini pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini. Pendapat Al-Imam Abu Thalib Al-Makki rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang kita membahas pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini termasuk ulama yang membolehkan. Yang paling luas dalam permasalahan ini Imam Ghazali, karena beliau membolehkan masalah mendengar ini atau sama ya, mendengar lantunan-lantunan yang indah ini dari semua jenis suara, bukan cuma suara manusia, suara hewan dan juga suara benda-benda termasuk hadroh. Di sini beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mendengarkan lantunan-lantunan indah itu adalah kita mendengarkan lantunan-lantunan tersebut hingga tergerak hati kita, tergerak, ada getaran. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Dengan sama atau mendengarkan lantunan yang indah. Beliau bilang begini. Jadi kita itu manusia yang normal, itu Allah berikan kita panca indera ini untuk bisa menikmati keindahan-keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sebagaimana kita itu ketika melihat, ya istilahnya apa, pemandangan-pemandangan yang indah. Saya atau panjenengan pergi ke Tawangmangu, Pak, itu kan pemandangannya indah. Ketika kita memandang itu, hatinya tenang apa boten? Tenang ya, hati tenang, enak. Ketika melihat itu, masya Allah, enak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan keindahan-keindahan itu untuk dinikmati. Ya, keindahan di sini tapi dalam batasan syariat. Jangan semua indah-indah, yang penting semuanya indah ya. Bahaya juga kalau kita lepas seperti itu. Maksudnya keindahan dalam batasan syariat, melihat pemandangan yang indah, maka di situ akan terdapat kelezatan di dalam hati. Begitu juga ketika kita mendengarkan lantunan-lantunan yang indah, itu juga akan menenangkan hati, menyenangkan hati. Itu kata Imam Ghazali. Allah berfirman, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan dari makhluk-makhluknya apa yang menjadi kehendaknya. Jadi semua manusia ini sama, semua manusia sama. Akan tetapi ada manusia-manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Kelebihan dalam keindahan suara. Di dalam ayat ini Allah berfirman, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah memberikan keistimewaan kepada makhluk-makhluknya yang Dia kehendaki. Yang dimaksud di sini kata para ahli tafsir adalah suara yang indah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah memuji sahabatnya. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini terkenal dengan suara yang indah.